saat kau punya mimpi, jangan ragu untuk hadapi, kejar sampai bisa engkau miliki. Sang surya pun mulai terbit, suksesor pun mulai bangkit. Saatnya kita menatap langit. Jangan ragu dan berhenti, teruslah buat kreasi. Ada daring. Oh, tunggu bentar. Daring. NCC for our nation. Halo. تصریح بشید. Ya, Mbak. Serius. Oke. Bukan order sama order. Suara aku banget ya. Enggak, udah bisa. Hah, itu masih ada suaranya itu kan enggak sih? Iki ical sing kuning wis akrep kuning.
Tahu apa yang gak enak. Tahu kamu sama dia tapi dekat sama aku. Keluar iki. Cuma gak krungu suarane. Wih, Kak, bagaimana Mama? Anu absennya ini sudah kelihatan gak nih? Ya. Wes. Ya wes toh. Wes. Rusak. Kuwi dolanan. Mute. Endi? Mute ku sing Kenapa? Awak dhewe ben gak krungu. Dimutno iki. Kene dinyalan. Mut. Ke anu deh, Bang. Gak jelas.
Hmm. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang terhormat dan yang sama-sama kita ta'zimi majelis pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, yang kami hormati Komite Sekolah SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPT Teknologi Jombang, Kiai Haji Ahmad Tamim Romli SHMSI, yang kami hormati Bapak Muhammad Yusuf SAG MPD selaku Kepala SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPPT Jombang, Bapak Ibu jajaran pimpinan dan Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu wali santri kelas 10 rahimakumullah. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua hingga kita dapat mengikuti acara sosialisasi peminatan IPA dan IPS kelas 10 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan kita tuntunan, bimbingan dari jalan jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Enggak, maksudnya pros langkahnya ya apa? Pada pagi hari ini, perkenanlah kami membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga sambutan-sambutan. Yang keempat adalah pemaparan teknis pemetaan jurusan IPA dan IPS. Selanjutnya adalah tanya jawab dan diakhiri dengan penutup dan doa. Mari kita buka acara pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran dengan harapan acara yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Kevin Maulana dari kelas 12 IPA 1. Kepada yang bertugas disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Kita tunggu ya. Kalau mau ngasih komen kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Al-Qur'an di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh
komite sekolah sekaligus majelis pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Atamim Romli SHMSI. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mana alaina min amanah wa fitnah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad shadiqil wa'di wal amanah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Darul 1 IPT Darul Ulum, yang saya hormati para wakil kepala sekolah, yang saya hormati para dewan guru, khususnya yang saya hormati para wali santri SMA Darul 1 beserta putra-putrinya. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya kepada kami. Perlu diketahui bahwa SMA 1 ini adalah SMA yang pertama dan paling dekat dengan masjid. Dikatakan bahwa ahabul bilati ilallahi masajiduha wa abqatu asbaquha. Sebaik-baik sekolah itu adalah yang dekat dengan masjid. Dan sekolah yang tidak baik adalah apabila dekat dengan mall. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa menempuh pembelajaran di SMA Darul 1 dengan istiqomah, memperoleh hasil yang seperti yang kita harapkan bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa anak adalah sama dengan pangkat dan harta. Pertama sebagai anugerah Allah, kemudian amal dari Allah, dan kalau tidak hati-hati bisa mendatangkan fitnah bagi yang bersangkutan. Seperti kita ketahui bersama bahwa anak mempunyai pembawaan yang berbeda-beda, punya bakat yang berbeda-beda. Bukankah anak itu merupakan kombinasi dari bapak dan ibunya? Mulai dari fisik, pembawaan, bakat, dan doa dari kedua orang tuanya. Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa mendoakan anak adalah merupakan solusi yang tepat. Berarti memanfaatkan anugerah, kemudian menjaga amanah, dan tindakan yang cerdas. Yang pertama, memanfaatkan anugerah. Menurut agama Islam, agama kita, bahwa anak itu adalah bukan semata-mata sekedar aset dunia saja, tapi dunia akhirat. Posisi anak bisa mengangkat derajat orang tuanya dan juga bisa sebaliknya. Jadi kalau kita tidak berhati-hati dalam mendidik anak, maka anak itu menjadi duri di tengah-tengah masyarakat. Na'udzubillah min dzalik. Islam memandang bahwa status anak sangat berarti. Kalau diharapkan ketika orang tua sudah tidak ada lagi, dia mampu mendoakan kedua orang tuanya. Berikutnya adalah memodokan anak. Ini berarti pandai menjaga amanah. Setelah dianugerahi anak, maka kewajiban orang tuanya bagaimana memberikan pengertian kepada anak itu, khususnya dalam ilmu agama. Orang tua akan mendapatkan siksa, mendapatkan balasan yang pedih dari Allah apabila tidak berusaha untuk mendidik anaknya dengan baik. Dikatakan dalam surah hadis, la yakallahu ahadan bidzanbin a'dhamu min juhalati ahlihi. Jadi Allah akan menyiksa kepada seseorang yang pedihnya lebih dari yang lain. Itu orang tua yang tidak memandaikan anaknya,
memberikan pengertian anaknya, khususnya dalam perkara ilmu agama. Yang paling utama mengenalkan ilmu adalah bahwa anak itu tahu pertama adalah tujuan hidup seperti apa. Tujuan hidup pertama adalah untuk ibadah, yang kedua adalah fungsi sebagai berperan sebagai rahmatan lil alamin. Sangat berbeda sekali seseorang anak yang berbakti kepada orang tua karena agama, perintah Allah, dengan anak yang berbakti karena balas budi kepada orang tuanya. Jasa orang tua tidak akan bisa ditebus sampai kapanpun dengan materi seperti apapun. Pada kesempatan ini kami perlu menyampaikan bahwa amanah itu berat. Agar terasa ringan, maka marilah kita berbagi di dalam mengemban amanah itu. Ada sebuah hadis menceritakan Nabi memberi tawaran kepada sahabatnya. Dia mengatakan, "Salni, ya Abi Firas, mintalah kamu kepada apa yang kamu inginkan dariku." Abi Firas mengatakan bahwa, "As'aluka murafaqata fil jannah ya Rasulullah." Aku ingin menjadi temanmu di surga, menemanimu di surga ya Rasulullah. Kata Nabi, "Apa khairu dzalik? Selain itu apa?" "Wadaka ya Rasulullah." Hanya itu yang aku inginkan. Apa jawab Nabi? Nabi mendawuh, "Fa'ini ala nafsik bikasril sujud." Tolonglah aku, bantulah aku untuk menolong dirimu dengan memperbanyak banyak sujud. Ini berarti bahwa kami mohon para orang tua tidak pasrah bongkoan kepada pondok atau kepada SMA 1 Darul Ulum. Tapi kita saling menjaga, saling mengawasi, ya, saling memantau. Jadi orang tua yang tidak menanyakan perkembangan anaknya, tidak respon dengan pendidikan anaknya, ini sama dengan orang tua yang hanya menitipkan anaknya kepada pondok. Ini yang tidak kita inginkan. Dan hasilnya tentu akan berbeda dengan orang tua yang mulai dari awal sudah concern ketika anaknya itu mau dari Darul Ulum. Berikutnya adalah wali santri yang memondokkan anaknya. Ini berarti ada solusi yang cerdas. Bukan dikatakan dalam satu hadis bahwa al-kaisuman dan sebuah amilah ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah anak yang orang-orang itu seseorang yang muhasabah dirinya. Kemudian mempersiapkan apa yang terjadi, apa yang dibutuhkan ketika dia sudah tidak ada lagi. Dan kita menginginkan bahwa anak kita aja menjadi anak yang soleh-solehah. Jadi ketika orang tua sudah tidak ada lagi, doa itulah yang selalu diharapkan kehadirannya. Kita mengendaki anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Pertama adalah anak itu tahu kewajiban, hak dan kewajiban, dan mau mendoakan kepada orang tuanya. Sekalipun orang tua itu masih hidup. Bapak, Ibu, wali santri yang saya hormati. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah memendokan anak adalah langkah yang tepat. Dikatakan tepat karena mengingat sikon saat ini adalah sudah seperti begini ini, ya, sudah tidak karu-karuan, sudah semerawut. Langkah untuk menyelamatkan anak adalah menghijrahkan anak ke tempat yang lebih aman. Dikatakan bahwa menghindari ketidakbaikan adalah hijrah yang paling bagus. Oleh karena itu, kita berharap mudah-mudahan dengan niatan yang tulus, harapan yang tulus dari kepada orang tua ini, Allah akan memberikan kemudahan dalam segala langkahnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah menyampaikan bahwa satu hal yang kalau ingin anak kita ini lebih cepat hasilnya di pondok, pertama adalah Bapak Ibu sekalian jangan mudah nanti itu tidak mudah menerima keluh kesah dari anaknya. Tolong dicek dulu, di cross up dulu, di cross check dulu, dikonfirmasi dulu. Jadi keluhan itu jangan sangat ditanggapi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tolong nanti kalau sudah tinggal di pondok selalu menanyakan
ya, selalu menanyakan aktivitas di sekolahan dan di pondok. Bapak sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya berpesan, kalau anak kita ingin menjadi anak yang sukses, pertama adalah saya pernah ingat bahwa ada orang bijak yang mengatakan begini, kalau ingin anak itu sukses, pertama adalah aktif sekolah dan aktif mengaji. Yang kedua, taat peraturan. Yang ketiga, tidak berpacaran. Tidak berpacaran. Aktif sekolah, ya. Kita lihat bahwa anak-anak kita yang jarang masuk atau malas sekolah, ini berarti ada sesuatu yang tidak beres. Pertama adalah mungkin karena pengaruh temannya, kemudian tidak senang dengan mapel, atau kurang mampu dengan mapel tertentu. Ini perlu kita telusuri. Makanya pada kesempatan yang diadakan oleh Pak Yusuf dan teman-teman ini, kali ini adalah untuk menata. Jadi kira-kira bakat yang pas untuk anak kita seperti di mana. Tugas orang tua, tugas kita ini hanya mendidik, mengarahkan, tapi jangan lupa kita tidak boleh memaksa kepada anak. Soal jurusan kita serahkan kepada anak. Jadi kita tidak menginginkan bahwa anak kita ini sama seperti kita belajar dulu. Itu berbeda. Yang paling tepat pendapat dari Sayyidina Ali mengatakan bahwa alimu auladakum fa innahum makhlukuna di zaman zamanikum. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena kita berbeda dengan mereka ini, dengan anak kita ini. Jadi orang tua intinya adalah jangan memaksa kehendak. Tugas kita hanya mengarahkan saja. Bapak sekalian, kita orang tua harus secepatnya tahu tentang bakat, minat anak kita dalam suatu pelajaran. Biasanya bakat itu diketahui dari nilai mapel atau pelajaran apa yang disukainya. Dan itu kita dorong mereka itu, ya. Anak-anak yang belajar sesuai dengan pelajaran yang disukainya, maka jelas hasilnya akan maksimal, akan bagus. Dikatakan bahwa kullu biyasalun lima khuliqalah. Jadi segala sesuatu akan dimudahkan sesuai dengan bakat yang dia miliki. Berikutnya adalah, kata orang bijak tadi, kalau ingin berhasil adalah anak itu harus taat pada peraturan. Harus kita dukung ketaatannya pada peraturan itu. Setiap peraturan dibuat untuk kebaikan kita bersama. Seseorang anak yang taat pada peraturan dapat dipastikan 90% dia akan sukses dalam perjalanan hidupnya. Berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah jangan pacaran. Ini. Ujangan ini mengandung filosofi yang sangat luhur, sangat tinggi. Ya. Karena selain seiring dengan tuntunan agama Islam, ya, bahwa dengan kegiatan berpacaran itu jelas akan mengganggu konsentrasi. Lembaga manapun yang menganut model boarding school seperti pondok pesantren tidak akan membolehkan anaknya untuk berpacaran. Selain menyimpang dari ajaran kita, maka konsentrasi itu akan terbagi. Maka dari itu orang tua harus ikut bagaimana supaya anak itu fokus kepada sekolah dan mengaji. Masalah jodoh itu serahkan kepada Allah. Bapak sekalian yang saya hormati, kemudian berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana supaya anak kita ini mudah meraih cita-citanya. Pertama adalah dalam diri kita ini harus ada kasih sayang, kesabaran, kepercayaan, kewibawaan, dan keteladanan. Kasih sayang. Ini tidak harus berupa materi ya, tapi perhatian. Harus perhatian. Tapi perhatian saja tidak cukup. Harus diimbangi dengan kelumanan, kedermawanan. Orang tua yang terlalu perhitungan dengan pendidikan anak, biaya pendidikan anaknya, maka jangan diharap anak itu akan merasa nyaman dalam belajar. Jadi selama biaya kebutuhan itu adalah demi kebutuhan sekolah, maka kita berharap orang tua jangan merasa segan untuk mengeluarkan biaya itu. Allah akan menggantinya itu.
Kemudian yang kedua adalah kita berusaha agar anak kita jangan dimanjakan ya. Begitu anak kita dipondokkan, ini berarti bahwa di pondok itu adalah ada kemandirian di situ. Ini solusi yang tepat ya. Jadi pendewasaan ada di pondok itu. Anak-anak yang dimanjakan atau diperlakukan dengan keras, maka hasilnya akan sama. Anak itu akan mempunyai watak-watak yang asosial, yang tidak mudah berkompromi dengan lingkungannya. Kita harus ingat pada doa Nabi. Nabi doanya adalah Allahumma inna a'udzubika min walatin yakunu alaiya sajidan. Ya Allah, hindarkanlah aku mempunyai anak yang jeragani, anak yang tidak tahu tugas, tidak tahu kewajiban. Nah, ini, a'udzubillah. Bapak sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah kesabaran. Yang kita bangun ini bukan rumah ya. Jadi yang kita bangun ini adalah pribadi seseorang. Jadi Bapak sekalian jangan berharap bahwa dalam waktu yang singkat sekolah di Darul Ulum 1 langsung memperoleh hasil yang maksimal. Masalah hasil ini tergantung dari kerjasama kita bersama. Jadi sekolahan, pondok, asrama, ya, ini bersama-sama. Insya Allah kalau komponen-komponen itu bersatu dalam kancah mengantarkan keberhasilan anak-anak sekalian, insya Allah wacana itu akan mudah direalisir. Berikutnya adalah kepercayaan. Jangan sekali-kali melukai hati anak. Jadi beberapa anak dalam keluarga itu akan berbeda-beda. Kepandaiannya, wataknya, kebiasaannya akan berbeda-beda. Orang tua harus bersikap adil dalam menilai satu persatu anaknya itu. Jangan sampai ada perkataan bahwa tirulah kakakmu, jangan seperti adikmu, jangan. Ya. Jadi membandingkan anak satu dengan yang lain, ini satu hal yang tidak kita inginkan. Dikatakan dalam surah Al-Qasas, maka wattaqullaha wa'lamu baina auladikum wa'dilu baina auladikum. Jadi kita harus takut kepada Allah dan memperlakukan anak dengan secara adil. 1, 2, 3 kita perlukan sama. Berikutnya adalah kewibawaan. Kewibawaan ini adalah penting sekali. Ya. Jadi orang tua yang tanpa ada kewibawaan, jangan diharap anak itu akan taat kepada yang bersangkutan. Jadi anak-anak yang tidak taat kepada orang tuanya karena wibawa aja tidak ada pada orang tua itu, maka selamanya orang tua itu akan melayani anak itu tersebut. Yang terakhir adalah keteladanan. Jadi begitu anak itu nanti di pondok, maka kami berharap orang tua yang kebiasaan-kebiasaan di rumah yang selama ini mungkin tidak atau kurang nampak suasana pesantrennya, maka harus menyesuaikan. Karena jangan sampai anak itu mondok, kemudian di sini kita perlakukan mulai dari kedisiplinan, mulai dari apapun kegiatan yang bersiap kepondokan, misalnya, ketika dia rumah melihat lingkungannya sudah berbeda, ini hasilnya juga tidak maksimal. Jadi bagaimana supaya anak ini lebih cepat nampak hasilnya, maka kami berharap bahwa orang tua merasa ikut mondok, hatinya merasa ikut mondok. Jadi aturannya ada di sekolah, aturannya ada di asrama, aturannya ada di pondok secara umum, itu Bapak Ibu sekalian pelajari. Jadi antara anak dan orang tua ini sinkron gitu ya. Jadi peraturan A ini jangan hanya anak saja yang mengerti, orang tua harus mengerti ini. Jadi saya katakan bahwa orang tua jangan mudah menerima keluhan dari anak sebelum dicek secara langsung seperti apa keadaan yang sebenarnya. Jadi nanti sekolahnya disalahkan, asrama yang disalahkan. Nah ini jangan sampai terjadi. Itulah beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang menjadi kebanggaan kita bersama. Bapak sekalian menjadi hadiah oleh Allah, diberi rezeki yang gampang dan barokah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami haturkan. Semoga kita semua dapat mengambil dan melaksanakan apa yang sudah diberikan oleh beliau. Bapak Ibu Wali Santri kelas 10 rahimakumullah. Sambutan selanjutnya yakni akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPP Teknologi Jombang kepada Bapak Muhammad Yusuf SAG MPD. Kami haturkan. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ita'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahu azim. Yang kami muliakan majelis pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, dalam hal ini yang ada di tengah-tengah kita, Romo Kiai Haji Atam Romli SMSI. Beliau selain sebagai sekretaris umum Pondok Pesantren Darul Ulum juga merangkap sebagai komite SMA Darul Ulum 1 BPT. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu bimbingan konseling yang sudah hadir, wabil khusus kepada Bapak Ibu wali santri yang hari ini sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dengan SMA Darul 1 BPT. Mudah-mudahan kehadiran kita semua, kebersamaan kita ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, sholawat salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan, bimbingan kepada kita semua melalui ad-dinul Islam. Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya yang berbahagia, pertama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya terhadap SMA Darul Ulum 1 ini menjadi sebuah pilihan untuk menimba ilmu bagi putra-putri panjenengan semua. Tidak lain, kita sebagai orang tua, sebagai pendidik selalu berharap yang terbaik untuk anak-anak kita. Dengan iringan doa mudah-mudahan ilmu yang dipelajari, ilmu yang diperoleh di Pondok Pesantren Darul Ulum, khususnya SMA Darul 1 ini nanti akan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, sehingga menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Yang kedua juga kami ucapkan selamat datang bergabung di unit pendidikan SMA Darul Ulum 1 BPT. Yang sampai detik ini alhamdulillah untuk anak-anak kelas 10 atau kelas 1 ini sudah sebagaimana pengumuman tahap 1, tahap 2 itu sejumlah 468. Mudah-mudahan dengan jumlah yang banyak ini justru memicu semangat kami sebagai pengelola, memicu semangat Bapak Ibu guru untuk mewujudkan amanah yang diberikan oleh wali murid kepada kita, amanah yang diberikan oleh para kiai kepada kami,
agar apa yang menjadi keinginan kita semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa hari ini kami adakan pertemuan untuk penjelasan atau pertemuan dengan wali santri? Hal ini kami rasa sangat penting karena mengingat awal tahun ajaran baru, kalau mengikuti kalender pendidikan itu tanggal 12. Hari Senin kemarin sudah dimulai. Padahal rencana awal itu memang sudah sesuai yang ada di Pondok Darul Ulum ini, yaitu tanggal 9, 10 anak-anak sudah datang. Tetapi alam berkehendak lain, akhirnya pondok memutuskan untuk diundur. Sehingga anak-anak nanti datang tanggal 21, 22. Ini pun mudah-mudahan acara awal rencana itu lancar. Dan sampai detik ini kami tetap menginformasikan kepada seluruh wali murid bahwa anak-anak baru kelas 10 ini nanti kembali sesuai dengan edaran adalah tanggal 21 itu sudah mulai datang, kemudian dilanjutkan nanti untuk pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah atau pesantren itu tanggal 24 sampai 29. Setelah kami diskusi dengan kurikulum dan teman-teman pimpinan yang lain, kita hitung-hitung waktu sesuai dengan kalender pendidikan. Ini memang sempat mundur. Tentu ini nanti juga berpengaruh terhadap ketuntasan materi di dalam menyampaikan di PBN. Di samping itu, anak-anak kelas 10 ini juga belum ada pemilahan peminatan. Maka berdasarkan dari itu semua sehingga kami memutuskan hari ini untuk mengadakan sebuah pertemuan guna untuk memahamkan kepada seluruh wali murid tentang bagaimana sih prosedur untuk peminatan di sini. Sehingga nanti agendanya sebagaimana yang sudah kami share di grup bahwa hari ini pertemuan adalah penjelasan. Nanti ada tim sendiri yang akan menjelaskan teknis, secara teknis. Jadi hari ini kita sampaikan, kemudian hari Sabtu anak-anak diajak untuk simulasi. Setelah simulasi, nanti pada hari Senin, itu pelaksanaan tes peminatan. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa ketika anak-anak itu nanti tanggal 22 itu sudah berada di pondok, 24 mulai pengenalan lingkungan pesantren, dan setelah ke sekolah, itu kami sudah bisa memetakan. Jurusan IPA-nya berapa, IPS-nya berapa, sekaligus pembagian kelas. Sehingga setelah pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah, nanti langsung start KBM. Ini perhitungan kami. Sebab kalau tidak kita gunakan waktu yang ada ini, tentu kalau kita laksanakan tes itu pada saat masuk, ini juga akan menyita waktu. Nah, makanya hari ini sengaja kami mengundang panjenengan semua adalah untuk penjelasan tentang itu. Ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan kepada para wali santri, Bapak Ibu wali murid. Yang pertama, mari kita beri motivasi pada anak-anak kita bahwa belajar itu tidak kenal waktu. Kalau kami melihat di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional itu ada 3 hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah adanya usaha sadar dan terencana. Ya, termasuk ini. Di awal anak-anak ini memilih ke Pondok Pesantren Darul Ulum, tentu ini sudah berkomunikasi dengan orang tua. Bahkan mungkin ada yang karena anaknya yang berminat, ada orang tua yang berminat. Karena saat ini sudah menjadi anggota atau keluarga SMA Darul Ulum 1, sudah diakui karena dibuktikan dengan daftar ulang itu, maka mari kita bangun. Kita bangun pemahaman antara orang tua dan anak itu sama. Sehingga anak sendiri sadar bahwa saya ini mau belajar. Kemudian orang tua juga berhak untuk membantu perencanaan. Artinya apa? Jangan sampai anak itu belajar hanya sekedar yang penting aku mondok. Tetapi harus kita kasih pemahaman. Yang pertama mungkin kalau belum pernah pondok itu situasi pondok ditunjukkan dulu. Yang kedua niat dari rumah. Yang ketiga, karena ini sudah jenjangnya adalah SMA, maka harus dibuka wawasan. Bahwa nanti anak-anak SMA ini memang harus meneruskan. Karena anak SMA tidak punya skill khusus seperti anak SMK, maka tugas kami ini adalah mengantarkan anak-anak menuju ke perguruan tinggi sesuai dengan yang diinginkan. Maka ini mulai panjenengan bisa berkomunikasi pada anak sehingga nanti ketika anak ke sini itu bayangan-bayangan ke depan itu sudah ada, nanti saya akan di perguruan tinggi ini ambil jurusan ini. Ini juga akan memotivasi anak untuk belajar menyiapkan diri sedini mungkin. Ini yang sangat penting sekali. Kemudian kami juga mengingatkan Bapak Ibu, tidak sedikit hal yang terjadi, permasalahan yang terjadi itu ketika anak-anak kelas 12 ini bingung. Saya harus pilih jurusan apa. Padahal kami sudah mengantisipasi sejak awal kelas 10. Itu sudah kita giring, kita ajak bicara. Kita deteksi keinginan awalnya. Kelas 2 atau kelas 11 nanti juga akan kita ajak bicara lagi tentang pilihannya itu dan kesiapannya. Kelas 12 juga demikian. Itu oleh BK sudah terjenjang, sudah tersistematis untuk pembinaan itu. Tetapi ketika anak itu punya keinginan yang kuat, yang keinginannya ternyata tidak sama dengan keinginan orang tua, ini yang nanti akan jadi masalah kalau tidak ada salah satu yang mengalah. Biasanya orang tua ada yang pokoknya harus ke sini. Ini kadang-kadang yang kasihan itu anak. Seharusnya kita lebih proporsional melihat kemampuan dan kesiapan anak. Orang tua mendukung penuh apa yang menjadi keinginan anak. Tetapi orang tua juga berhak untuk mengarahkan. Maka nanti yang kami inginkan itu adalah adanya kerjasama. Anak, orang tua, pihak sekolah. Pihak sekolah itu yang bisa diajak komunikasi setiap hari oleh anak itu adalah wali kelas. Wali kelas yang agak intens pada anak, kemudian ketika wali kelas ini membutuhkan untuk pencerahan, bisa minta bantuan kepada BK. Ini yang prosedur yang harus kita lakukan. Sehingga BK ini benar-benar akan memantapkan keinginan anak itu untuk jenjang berikutnya. Ini selalu terjadi. Ketidaksinkronan antara anak dengan orang tua itu setiap tahun pasti ada. Nah, makanya mumpung anak-anak ini di awal, mari kita kasih bekal yang cukup. Kemudian dari Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, ya, yang kedua adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar aktif mengembangkan potensi diri.
Nah, ini kaitannya dengan tadi. Kita nggak bisa untuk memaksakan anak. Tetapi kita ajak, kita giring, kita arahkan anak-anak itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Termasuk nanti pada saat penjurusan. Kami sebenarnya tidak masalah. Misalnya ada yang pesen, Pak, anak saya masukkan IPA, anak saya masukkan IPS. Sebenarnya tidak masalah bagi kami. Tetapi ketika misalnya Bapak Ibu salah satu dari Bapak Ibu pesen, anak saya masuk IPA aja, Pak. Tetapi anak itu justru condongnya di pelajaran yang bukan eksak. Ini nanti jelas akan yang kasihan itu anak. Yang kasihan anak. Sehingga apa? Belajar tidak akan bisa semangat. Justru semangatnya akan turun. Jadi ini, kita belajar untuk mempelajari demokrasi pada anak itu ya mulai dari keluarga. Termasuk pilihan. Tapi kita orang tua tetap mengarahkan. Ini. Makanya dalam proses nanti, kami berharap bahwa Bapak Ibu percaya penuh kepada kami agar prosedur yang kami lakukan nanti bisa berjalan dengan lancar dan pada saat tes peminatan nanti kami berharap Bapak Ibu benar-benar mendukung dan melihat betul bahwa anaknya mengikuti. Karena nanti kalau tidak tentu akan terdeteksi oleh kami mana-mana yang ikut, mana yang tidak, sehingga yang tidak ikut ya otomatis nanti dia akan disendirikan. Maksudnya ada proses berikutnya ketika dia datang ke sini. Kemudian yang ketiga dari Undang-Undang Sistem Pendidikan itu yang dapat kami simpulkan adalah memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Nah ini termasuk cocok panjenengan memilihkan pendidikan yang di pesantren itu dalam rangka untuk memadukan antara spiritual dan yang umum. Jadi ini penggabungan yang sangat bagus sekali. Anaknya pandai di bidang umum, pandai di bidang agama, ini ada kolaborasi yang bagus. Makanya ini yang memang bekal ini yang harus kita siapkan pada anak. Kemudian memiliki pengendalian diri. Pengendalian diri itu akan bisa diperoleh oleh anak manakala dia didukung oleh kemampuan spiritual yang cukup. Nah, di pondok itu adalah wahana untuk melatih, ya, melatih diri agar anak-anak itu benar-benar kuat spiritualnya. Dan yang lebih penting lagi adalah anak itu selalu punya atau berakhlakul karimah. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ada hal penting juga yang menjadi dasar pondok Pesantren Darul Ulum ini anak-anak didatangkan. Saat ini memang ada dilema, tetapi dengan penuh kehati-hatian, Pondok Pesantren Darul Ulum saat ini pun juga sudah melaksanakan proses atau proses pembelajaran tatap muka terbatas. Itu karena apa? Ya. Di antaranya yang perlu menjadi acuan kita adalah ada seorang ulama yang menyampaikan begini, al-madah muhimmatu walakin at-tariqatu ahammu minal madah. At-tariqatu muhimmah walakin al-mudarrisu ahammu minat tariqah. Waruhul mudarrisu ahammu minal mudarris. Maksudnya di sini adalah bahwa al-madah muhimmah. Materi pembelajaran itu sesuatu yang penting. Tetapi walakin at-tariqatu ahammu minal madah. Tetapi metode pembelajaran itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar materi saja. Kemudian metode pembelajaran adalah sesuatu yang penting. At-tariqatu muhimmah.
Walakin al-mudarrisu ahamu minat thariqah. Jadi metode itu penting, tetapi guru jauh lebih penting daripada metode. Guru lebih penting daripada metode. Kemudian diteruskan lagi, waruhul mudaris ahmu minal mudaris. Jiwa atau roh seorang guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Ini artinya apa? Bahwa di pondok ini sangat menginginkan adanya proses pembelajaran yang langsung tatap muka. Karena di situ ada proses transfer knowledge langsung bertatap muka antara guru dan anak. Dan itu sendiri punya kelebihan yang luar biasa. Ketika guru belajar di hadapan atau anak belajar di hadapan guru, ini langsung bisa melihat di situ bagaimana gaya guru itu mengajar, bagaimana guru ini menyampaikan, kemudian hubungan anak dengan guru ini akan terjalin, atau ikatan batin ini juga akan terjalin. Ya, sehingga inilah yang membedakan kalau pembelajaran di pesantren dan yang di lain pesantren. Makanya kami mohon dukungan dari Bapak Ibu bahwa kita mengikuti. Jadi sekolah itu mengikuti apa yang menjadi kebijaksanaan Pondok Pesantren Darul Ulum. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka untuk persiapan BBM itu, alhamdulillah kemarin di SMA Darul Ulum 1 ini selain guru dan tenaga pendidik sudah divaksin semuanya, kemudian dilanjutkan oleh siswa. Kemarin setelah 2 hari, anak-anak semuanya divaksin, kecuali yang kelas 10. Kelas 10 insya Allah nanti ketika anak-anak datang, mungkin akan diagendakan oleh pondok untuk pelaksanaan vaksinasi untuk kelas 10. Tetapi bagi Bapak Ibu yang mungkin menginginkan anak vaksin dulu di rumah, dipersilahkan. Kalau misalnya putra-putri panjenengan nanti sudah divaksin di rumah, vaksin pertama, maka mohon untuk kartu vaksin itu dibawa anak ke sini, sehingga nanti yang kedua bisa ikut di sini. Ini mohon pada Bapak Ibu, karena di pondok juga berusaha bagaimana kita dalam rangka untuk menjaga agar anak-anak ini sehat, agar anak-anak ini tidak kena COVID. Kita sudah berupaya untuk melakukan atau mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Maka harapan kami, mohon nanti ya mulai saat ini kita kerjasama anak-anak yang nanti pada tanggal 22 itu nanti datang ke sini, mulai saat ini dijaga jangan sampai anak ini bepergian jauh atau isolasi mandiri di rumah biar aman, biar selamat. Kemudian nanti ketika datang ke pondok, syarat-syarat itu harus dipenuhi, diantaranya adalah anak-anak harus membawa hasil swab. Membawa hasil swab bisa antigen atau PCR. Kemudian kami juga berharap nanti, karena ini anak baru, tolong disiapkan, dibekali ketika datang ke sini itu vitamin, multivitamin, kemudian juga masker, bisa juga ditambah dengan hand sanitizer. Ini untuk menjaga keperluan pribadi anak itu. Jadi secukupnya, nggak usah banyak-banyak, secukupnya saja. Itu harapan kami, sehingga nanti ya kita berharap proses pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir, bahwa di SMA Darul Ulum 1 ini nanti proses pembelajaran ada 2, daring dan luring. Kami tetap memberikan
pilihan, kebebasan memilih antara daring dan luring. Artinya apa? Ketika orang tua masih belum berani membawa anaknya ke pondok, maka harus mengajukan pembelajaran jarak jauh. Kalau sudah di pondok, itu sudah enak, sudah urusan pondok sini. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang nantinya putra-putrinya itu atau belum siap membawa ke pondok, maka harus mengajukan proses pembelajaran jarak jauh. Artinya nanti ada belangko sendiri yang harus diisi oleh orang tua. Tetapi kami berharap dengan motivasi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pertemuan dengan seorang guru ini sangat penting sekali. Maka ketika kondisi memungkinkan, ya harapan kami adalah anak-anak bisa langsung dibawa ke Pondok Pesantren Darul Ulum. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua ikut bergabung di acara ini. Kami selalu berdoa dan mari kita selalu berdoa agar anak-anak kita, keluarga kita selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah, terutama pada saat-saat ini yang sangat genting ini. Kita harus positive thinking, kita harus optimis, dan kita harus memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah agar kita dijaga keselamatan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Bapak Ibu rahimakumullah, acara selanjutnya yakni pemaparan teknis pemetaan peminatan IPA dan IPS untuk kelas 10 yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky Yuda Sentika SPD. Kepada Bapak Rizky Yuda Sentika SPD kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, yang kami hormati Bapak Kepala SMA Darul Ulum 1, Bapak Muhammad Yusuf SAG MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Keluarga Besar SMA Darul Ulum 1, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri kelas 10. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, karena atas limpahan rahman rahimnya kita masih bisa menjalankan aktivitas sampai hari ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami banggakan, di sini kami akan menjelaskan bagaimana teknis pemetaan IPA IPS siswa baru kelas 10, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwasannya tanggal-tanggal agenda sudah kita sampaikan baik melalui grup WA Walisan 1 dan Walisan 2. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah
kami di sini akan melanjutkan teknis bagaimana pemetaan IPA IPS yang akan kita laksanakan di SMA Darul Ulum 1 ini. Yang pertama, di slide bisa kita simak bersama panduan pemetaan IPA IPS siswa baru kelas 10 SMA Darul Ulum 1 unggulan BPPT tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama, siswa-siswi baru kelas 10 yang mengikuti pemetaan IPA IPS SMA DU 1 ini disebut sebagai peserta. Peserta menggunakan identitas nomor ranking yang saat diterima di SMA DU 1 dulu, atau nanti mungkin lupa bisa dilihat kembali. Nanti kami share link Excel yang menunjukkan ranking putra-putri Bapak Ibu, baik nanti saat absen saat Zoom meeting seperti ini, akan kami share di sana, baik di chat Zoom ataupun di grup WA akan kami share lagi. Kemudian setelah nomor ranking itu adalah nama siswa-siswi putra-putri Bapak Ibu dan sekolah asal, SMP MTS-nya. Ada dua tipe tes pemetaan, yaitu luring dan daring. Yang luring ini tentu bagi putra-putri Bapak Ibu yang berada di asrama. Mungkin karena sudah alumni, kemudian dari pihak asrama menghendaki putra-putri Bapak Ibu datang lebih awal, sehingga putra-putri Bapak Ibu sudah ada di asrama saat ini. Ini kami siapkan untuk tesnya secara luring. Nanti kami hadirkan untuk pelaksanaannya di ruang kelas SMA DU 1. Untuk yang sistem daring, peserta masuk atau join di Google Classroom dengan kode JEMEKU 7. Anak-anak yang sudah punya akun Gmail itu nanti bisa mengakses kode Google Classroom tersebut. Silahkan join mulai sekarang, enggak apa-apa. Kemudian akun peserta pada Google Classroom tersebut diberi atau di-rename dengan format ranking nama siswa asal sekolah. Misalkan ini Ananda Mayada Fardiana, ya, ranking 1, jadi ditulis 1 garis bawah Mayada Fardiana garis bawah SMPN 1 Waru. Kemudian selanjutnya setiap peserta yang sudah mengisi link di kami, yaitu kemarin kami sudah menyampaikan link pemetaan prestasi, minat, dan bakat siswa, nanti akan kami sampaikan nomor WA guru pendampingnya. Jadi nanti satu Bapak Ibu guru akan mendampingi 30 anak. Kemudian peserta khusus yang daring, ya, peserta yang daring yang di rumah masing-masing, ini menyediakan 9 lembar kertas kosong untuk menuliskan jawabannya dengan menuliskan identitas sesuai poin 2 tadi pada setiap lembarnya. Karena nanti satu lembar itu untuk satu mapel, ada 9 mapel, sehingga satu lembar difoto, dikoreksi oleh Bapak Ibu guru sesuai bidangnya masing-masing. Kemudian yang nomor 8, peserta mengerjakan soal melalui Google Form yang dimunculkan pada Google Classroom. Kemudian peserta mengupload jawaban berupa foto, fotonya ini satu foto, satu mapel pada Google Classroom, dan dipastikan fotonya jelas, jangan sampai fotonya buram atau mungkin cahayanya redup, kurang pencahayaannya sehingga tidak terbaca dengan jelas. Ini mohon bisa diantisipasi. Kemudian yang nomor 9, jika ada kendala upload jawaban, maka foto jawaban dari putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa dikirimkan melalui WA guru pendamping tadi. Itu untuk yang daring. Untuk yang luring,
peserta masuk di ruang kelas SMA 21, kemudian peserta akan dipandu oleh Bapak Ibu guru pendamping di kelas masing-masing berbasis paper test atau menggunakan kertas. Nanti lembar jawabannya sudah disediakan. Kemudian lanjut. Aturan pemetaan IPA IPS siswa baru kelas 10. Aturan yang pertama adalah peserta membuka Google Classroom untuk yang daring atau datang ke sekolah untuk yang luring 30 menit sebelum pelaksanaan. Khusus peserta yang daring, ini wali santri, mohon kesediaan bantuan dari Bapak Ibu wali santri, atau mungkin wali santrinya jauh dengan putra-putrinya di rumah, bisa peserta itu mengirim foto peserta kepada guru pendamping yang menunjukkan keseluruhan kondisi peserta sebelum pelaksanaan dengan menuliskan identitas peserta. Pelaksanaan dimulai pukul 8 sampai pukul 11. Kemudian yang keempat, peserta dilarang menggunakan alat bantu apapun, baik kalkulator, penerjemah bahasa atau lainnya. Jika terindikasi melanggar, maka akan diberi sanksi untuk mengulang tes dengan paket soal yang berbeda dan kepengawasan yang lebih ketat. Ini kami sudah menyiapkan banyak paket, sehingga bank soal kami sangat mencukupi. Jadi paket berapapun insya Allah siap. Yang keenam, peserta menuliskan jawaban menggunakan ballpoint atau pulpen. Terutama yang di rumah, mohon tidak menggunakan pensil, karena ini bukan lembar jawaban komputer, karena ini jawabannya esai. Harapan kami bisa terbaca dengan jelas, jawaban putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kemudian, bagi peserta yang daring, wajib mengikuti simulasi tanggal 17 Juli 2021. Untuk yang luring, tidak perlu, karena harapannya simulasi ini adalah menguji coba kesiapan IT baik yang di kami dan juga kesiapan jaringan yang ada di Bapak Ibu masing-masing. Kalau yang luring ya tidak perlu karena sudah langsung datang di kelas, tinggal dibagikan saja. Kemudian tipe soal pemetaan IPA IPS. Yang pertama, ini kami sampaikan, soal pemetaan IPA IPS terdiri dari dua tipe, yaitu tes pengetahuan umum dan tes pengetahuan bidang. Untuk yang tes pengetahuan umum, terdiri dari tes potensi skolastik, kemudian matematika, kemudian bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia. Total waktu keseluruhan 70 menit, dengan sistem review soal non-aktif. Artinya, ketika putra-putri Bapak Ibu mengerjakan tes potensi skolastik, saat itu selesai, ada timernya, jawaban langsung segera dikirim. Tidak bisa mereview lagi soalnya. Begitu juga mapel selanjutnya, matematika, ada timernya, ketika mengerjakan selesai, tidak bisa mereview soal yang lain. Begitu seterusnya untuk yang tes pengetahuan umum. Kemudian tipe yang kedua yaitu tes pengetahuan bidang. Ini terdiri dari fisika, biologi, kimia, geografi, ekonomi. Total waktu 80 menit dengan sistem review soal aktif. Artinya bisa mereview kembali. Tetap ada batasan waktu, tapi misalkan mengerjakan fisika belum bisa, dilewati dulu mengerjakan biologi. Belum bisa, dilewati dulu kimia, begitu. Kalau yang tes pengetahuan umum ini tidak bisa. Kemudian jadwal pelaksanaannya seperti ini Bapak Ibu. Jam 7.30 sampai jam 8 ini persiapannya. Jam 8 sampai jam 9.10, pas 70 menit untuk tes pengetahuan umum. Jam 9.10 sampai jam 9.40
Ini istirahat sekaligus mengumpulkan jawaban yang tes pengetahuan umum tadi. Oke. Kemudian lanjut jam 9.40 sampai jam 11, ini tes pengetahuan bidang sesuai mapelnya tadi. Kemudian yang terakhir jam 11 sampai jam 11.30, pengumpulan jawaban tes pengetahuan bidang. Ini mungkin ada sedikit pesan untuk anak-anak ya, untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ini karena sudah kami jelaskan tes pengetahuannya bagaimana, mapelnya apa saja, tes pengetahuan bidangnya mapelnya apa saja. Untuk kategori soal itu standar UN SMP ya, Bapak Ibu, bukan standar UN SMA, ya sesuai jenjangnya. Kemudian soalnya ini soal isai, ya, soal isai, maka jawaban ditulis di lembar kertas tadi dan pengumpulan jawaban adalah difoto. Ya, jadi kami tidak menggunakan sistem pilihan ganda. Ya. Untuk soal, ya, rata-rata masing-masing soal 4 soal, masing-masing mapel, ya, 4 soal. Ada yang 5, hanya tes potensi skolastiknya saja. Yang lainnya 4 soal, soal isai. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu untuk penjelasan mekanisme pemetaan IPA IPS. Ini kami lanjutkan dengan penjelasan program Excellent International Class. Seperti yang kami sampaikan di alur pemetaan, alur pendaftaran siswa baru ya, waktu tanggal 20 Februari 2021 lalu, setelah anak-anak siswa baru dinyatakan lulus, kami dari sekolah menerima data yang diterima di SMA DU1 itu dari kantor pusat selaku panitianya. Jadi kami menerima data itu, kemudian kami lanjutkan dengan pengisian link minat bakat dan prestasi. Alhamdulillah banyak yang sudah mengisi. Kemudian dilanjutkan dengan tes pemetaan IPA IPS. Kemudian dilanjutkan dengan PLPS, pengenalan lingkungan pesantren dan sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan matrikulasi, matrikulasi EIC. Nah ini kami kenalkan sedikit, nanti bagaimana teknisnya di matrikulasi EIC tersebut. Sebelum ke teknis matrikulasi EIC, ini kami jelaskan dulu program EIC di SMA DU1 ini apa saja. Di kelas 10 EIC, itu adalah pembinaan, fokus pembinaannya, ada tambahan pembinaan yaitu mapel olimpiade atau OSN atau KSN, serta LDBI, Lomba Debat Bahasa Indonesia, dan NSDC, Lomba Debat Bahasa Inggris. Kemudian ada pembinaan dan tes TOEFL, dan pembinaan serta pembuatan KIR, karya ilmiah remaja. Di kelas 11-nya, ini ada pembinaan mapel AKM, atau UTBK SBMPTN. Kalau dulu ada UN, ya pembinaan UN, sekarang UN tidak ada, diganti AKM. Kemudian pembinaan dan tes TOEFL, kemudian pemetaan potensi bakat dan jurusan universitas berdasarkan sidik jari, ataupun berdasarkan tryout UTBK SBMPTN. Yang terakhir yaitu sertifikasi ICAS UNSW Australia. Ini tentu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Untuk yang ICAS UNSW Australia ini, karena pandemi, ini sementara ditunda, dari pihak penyelenggaranya memang menyatakan seperti itu, nah ini diganti dengan TOEFL-nya. Yang kelas 12, ini pembinaan mapel UTBK, SBMPTN, pembinaan TOEFL, kemudian sama tadi, bagi yang belum, bagi yang sudah untuk pemetaan bakat dan minatnya, ini tinggal melanjutkan saja. Kemudian ada analisis nilai SNMPTN dan juga tryout UTBK SBMPTN, serta sertifikasi ICAS UNSW Australia. Itu program-program yang ada di kelas EIC, tambahan, selain program yang secara umum disampaikan oleh kurikulum. Kemudian tahapan seleksinya Bapak Ibu.
dari penjurusan IPA IPS akan ditemukan atau sudah dibagi kelas-kelasnya. Nah, nanti akan kami munculkan IPA 1 siapa saja, IPA 2 siapa saja, IPA 3 siapa saja, IPS 1, IPS 2 dan seterusnya. Kami akan mengambil 8 kelas. 8 kelas ini sebanyak 288 siswa. Kemudian kami bina dulu melalui matrikulasi EIC kurang lebih 1 minggu. Setelah dibina ada tesnya, tes akhir, yaitu post-tes ya, dari pembinaan materi olimpiade. Materi olimpiade itu standar materi S1, S2, S3 Bapak Ibu. Jadi kalau anaknya memang betul-betul punya semangat yang tinggi untuk belajar, insya Allah bisa. Ini perlu dukungan motivasi dari Bapak Ibu sekalian. Kalau memang putra-putri Bapak Ibu menghendaki di kelas EIC, bisa didorong semangatnya. Karena memang materinya materi sangat susah. Standar S1. Minimal S1. Kemudian setelah dibina, ada tes matrikulasi EIC, yaitu tes olimpiade. Ada tes gaya belajar, yaitu wawancara. Kemudian diambillah 144 siswa yang terdiri dari 4 kelas, yaitu IPA EIC 36 putra, IPA EIC 36 putri, IPS EIC 36 putra, IPS EIC 36 putri. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini perbedaan antara kelas EIC dan kelas reguler dalam jam pembelajarannya. Kalau kelas reguler keseluruhan ini KBM biasa, ini masih tabel kondisi normal, ya. Masih tabel kondisi normal. Kalau kondisi new normal ini tidak sampai sore, ya, sampai jam 12.30 saja. Ini yang kami tampilkan ini tabel ketika jadwal normal sebelum pandemi. Ya. Nah, untuk yang kelas 10 tambahan pembinaannya itu di hari Senin, untuk yang kelas 11 tambahan pembinaannya di hari Selasa. Untuk yang hari Rabu itu untuk yang kelas 12. Begitu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, ini contoh pemetaan gaya belajar dari kita kerjasama dengan Lab Etmik Surabaya dalam pemetaan gaya belajar otak kanan dan kiri yang dominan melalui sidik jari. Kemudian lanjut. Nanti akan bisa diketahui rekomendasi fakultas yang mendekati dengan anak itu bagaimana. Ini berdasarkan sidik jari. Tapi kalau sidik jari itu hanya berdasarkan bakat, bakat bawaan. Dan nanti itu akan berubah seiring berjalannya waktu karena ada interaksi dengan lingkungan, interaksi dengan keluarga akan mempengaruhi minat. Nah, nanti kita kolaborasikan antara bakat bawaan dari anak itu bagaimana, kemudian dikolaborasikan dengan minat anak. Nah, tentu dorongan faktor orang tua juga mempengaruhi. Ini bisa dibahas lebih lanjut, ya, karena ini penjelasannya panjang. Oke, lanjut. Ini contoh hasil tryout dengan kami kerjasama dengan Bimbel Nurul Fikri dalam pemetaan dan rekomendasi jurusan kuliah. Jadi mengerjakan soal kemampuan penalaran umum, sampai mapel-mapel yang diinginkan oleh anak, kemudian ada prediksi kelulusannya bagaimana. Nah, ini tentu fluktuatif Bapak Ibu, karena anak-anak itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Jangan sampai anak yang di IPA di awal kelas 10 ingin IPA, ternyata di kelas 12-nya daftar di IPS. Lebih baik kan dari awal, lebih baik dari awal di IPS, lebih baik seperti itu. Nah, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, ini juga sama, contoh yang lain. Terus lanjut. Ya, ini sedikit tambahan, sedikit tambahan. Nah, program beasiswa yang ada di SMA DU 1 itu apa saja? Yang pertama adalah beasiswa prestasi, Bapak Ibu, peringkat kelas. Jadi karena di kami ini ada dua
penilaian, yaitu penilaian di mapel yang umum sama penilaian yang di mapel agama, nanti akan di ranking 1, 2, 3-nya berdasarkan kedua nilai rapot tersebut, didapatlah ranking 1, ranking 2, ranking 3. Yaitu akan bisa diberikan beasiswa baik dari yayasan dan komite SMA DU 1. Kemudian ada beasiswa prestasi, lomba berjenjang dari Kemendikbud, level nasional maupun internasional dari Komite SMA DU 1. Ada beasiswa prestasi olimpiade saat siswa masuk di SMA DU 1. Kemudian ada beasiswa RTM, rumah tangga miskin, dari Komite SMA DU 1. Ini biasanya menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa. Biasanya seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini adalah beasiswa KIP, ini dari program pemerintah, biasanya dari SD, SMP ini sudah dapat, di SMA tinggal melanjutkan saja. Yang penting kartunya tidak sampai hilang. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin ada yang kurang jelas dari penyampaian kami. Mungkin Bapak Ibu kondisi putra-putrinya berbeda-beda, bisa disampaikan. Untuk yang luring, setelah ini, nanti kami sampaikan link absensi Bapak Ibu. Jadi link absensi yang akan kami share setelah ini berfungsi, punya dua fungsi. Fungsi yang pertama, ini untuk mengabsen kehadiran Bapak Ibu ketika mengikuti pertemuan ini. Fungsi yang kedua, ini adalah konfirmasi keberadaan putra-putri Bapak Ibu sekarang di mana. Kalau nanti misalkan menghendaki luring, nah nanti bisa Bapak Ibu menyampaikan di link absensi itu asramanya di mana. Kalau tahu nomor pembinanya bisa ditulis, kalau tidak cukup asramanya saja di mana. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kalau daring, cukup memilih yang daring begitu. Nanti absensinya mungkin bisa di-share sekarang Pak Barak. Oh sampun Bapak Ibu. Link absensi sudah di-share di chat Zoom Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengisi di situ yang berfungsi untuk mengecek kehadiran Bapak Ibu dalam pertemuan wali santri ini sekaligus konfirmasi pelaksanaan pemetaan IPA IPS-nya itu apakah secara luring atau secara daring. Kalau secara daring berarti putra-putri Bapak Ibu berada di rumah masing-masing. Kalau secara luring tinggal mengisi lanjutan bawahnya, asramanya berada di mana, nanti akan kami tindak lanjuti. Kami akan merekap masing-masing asrama itu siapa saja nama-nama putra-putri Bapak Ibu sekalian, akan kami buatkan surat izin ataupun surat pemberitahuan, agar tanggal 19 Juli 2021 bisa hadir di sekolah. Begitu Bapak Ibu. Mungkin dari kami cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipersiapkan dengan baik saat pelaksanaan tes nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu wali santri kelas 10, apabila ada pertanyaan, kami persilahkan untuk raise hand di aplikasinya. Oh, mungkin di chat mungkin. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya Rasid dari Bekasi. Saya
wali santri nama Zulfikar Fauzan. Jadi sebenarnya anak kami ini sudah diterima di SMA 2. Tapi karena suatu hal anak kami pindah di SMA 1 dan kami sudah melakukan daftar ulang. Selanjutnya untuk kelengkapan administrasi, jadi karena anak kami ini awalnya dari SMA 2, saya kesulitan nih untuk mengetahui ranking dari anak kami ini ranking berapa gitu. Karena ini kan pengaruh terhadap pemetaan minat dan bakat untuk penjurusan ini, Ustadz. Jadi mohon penjelasannya, Ustadz. Ya. Langsung jawab nih. Di Bekasi sudah bergabung pada kami. Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan apa yang sudah disetting oleh teman-teman tadi, bahwa ketika mendaftar harus menunjukkan ranking. Itu memang anak-anak yang mengikuti prosedur tes dari awal. Jadi kalau memang ada tes, kemudian ada pengumuman yang secara umum diumumkan oleh panitia, itu dasarnya. Kami belum tahu untuk yang putra panjenengan itu apakah mengikuti yang tahap 2, tes tahap 2. Halo? Sudah, Ustadz. Jadi anak kami itu udah ikut tes dan masuk di pilihan pertama. Sampai masuknya, sampai dia datang ke pondok. Pilihan pertama di SMA DU 2. Oke. Ya, terus kalau karena suatu hal kami memutuskan untuk pindah ke SMA DU 1 gitu, Ustadz. Kalau tesnya sih udah. Oh iya ya. Baik, nanti akan kita lacak dulu untuk nilai ya, karena nilai itu kami harus minta dulu pada panitia pondok agar nanti kami bisa untuk menetapkan ini termasuk urutan berapa. Tetapi untuk saat ini agar proses tetap bisa berjalan itu yang enak dikasih tanda saja. Barangkali 00 juga. Kemarin atas arahan Ustadz Rizky memang sudah dikasih tanda pindahan dari SMA 2 begitu, Ustadz. Iya. Oke, kalau sudah jelas itu kan enak prosesnya nanti. Insya Allah akan kami tindak lanjuti Bapak untuk putra panjenengan yang jelas mengikuti prosedur nanti akan kita arahkan sesuai sama dengan yang lain. Cuman saat ini memang kami masih mencocokkan datanya. Ustadz. Terima kasih Pak Rosid. Matur nuwun sangat Ustadz. Mohon izin, Pak Ustadz mau nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustadz mau nanya ini. Monggo. Baik. Terima kasih atas waktunya. Bisa didengar ya suara saya? Ya, bisa. Saya Ahmad Ustadz dari Bali. Jadi mengikuti perkembangan yang ada, ini kan masih PPKM Ustadz. Dan di Bali itu cukup ketat, cukup harus membuat perlu effort yang tinggi gitu untuk keluar dari Bali. Nah, yang perlu kami sampaikan atau kami tanyakan, apakah tanggal 22 masuk pondok itu sudah pasti atau nanti masih ada kemungkinan karena banyak sinyal dari kementerian-kementerian lain, terutama dari keuangan itu PPKM ini masih diperpanjang gitu. Ini implikasinya karena dari kami bekerja di suatu instansi yang sangat ketat
perizinannya gitu Ustadz. Jadi nanti kami takutkan ketika kami sudah izin tanggal 22 keluar dari Bali, ternyata sampai Jawa diperpanjang gitu. Nah ini kami nantinya kerepotan akan mengulangi izin yang sama gitu untuk mengantar anak kami, sedangkan di situ juga ada kewajiban bahwa harus disertai dengan orang tua. Ini mohon penjelasannya, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, apakah dimungkinkan, tadi ya disebutkan bahwa bisa luring gitu ya, berarti sebelum tanggal berapa tuh pelaksanaan tes tadi tanggal 19 kalau nggak salah, berarti sudah bisa masuk ma'had. Itu yang kedua. Itu saja dari kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ahmad dari Bali sudah bergabung. Baik, ini mungkin pertanyaan dari Bapak Ahmad ini juga mewakili yang lain. Mungkin yang lain juga akan banyak yang bertanya dengan hal yang pertanyaan yang sama. Untuk saat ini memang sama untuk pelaksanaan PPKM ini kan sama. Kemudian untuk saat ini kami masih mengikuti edaran yang ditetapkan oleh pondok tanggal 22 anak-anak di pondok. Tetapi tadi kami juga sudah menyampaikan kepada Pak Yai bagaimana dengan kabar bahwa PPKN nanti akan diperpanjang. Nah, belum menyampaikan bahwa minggu depan hari Ahad itu akan ada rapat lagi yang mungkin itu akan memutuskan apakah kalau PPKM itu diperpanjang kemudian anak-anak kembalinya juga diperpanjang. Ini kami juga masih menunggu Bapak. Jadi yang pertama sekarang adalah kita siapkan dulu diri kita. Yang kedua bahwa untuk kedatangan anak itu saat ini Mang Pondok masih memastikan bahwa tanggal itu sudah bisa menerima kedatangan santri. Itu artinya andaikan dari Pak Ahmad karena kerja di instansi tertentu dan sulit untuk keluar atau misalnya PPKM sana diperketat dan tidak bisa keluar, maka kami tetap memberikan pilihan untuk segera mengajukan PJJ. Nah, jadi yang penting kita komunikasi Bapak nanti. Kita tidak memaksakan ketika kondisi saat ini. Kita tidak memaksakan itu. Sehingga untuk PBM-nya tetap nanti akan ada dua, yaitu yang langsung, yang anak-anak di sini, kemudian juga kami melayani anak-anak yang memang belum berani atau belum ke pondok. Yang penting nanti data kami itu harus lengkap. Ya, karena itu juga sebagai laporan kami ketika kami ke pondok, ketika kami ke dinas, nah ini yang luring berapa, yang daring berapa, itu nanti akan kami pastikan. Yang penting komunikasi dengan kami. Kemudian untuk saat ini, apakah pondok sudah bisa menerima untuk anak baru? Ini kami belum bisa menjawab pasti, tetapi kami harapkan panjenengan bisa komunikasi pada asrama. Boleh nggak anak saya saat ini saya datangkan? Nah, kalau boleh, ya berarti nanti bisa mengikuti langsung proses luring di sekolah. Jadi itu Pak Ahmad untuk jawaban kami terkait dengan apa yang disampaikan. Ya. Semoga ini bisa membantu untuk yang lainnya juga bisa memahami hal seperti ini. Ya, terima kasih. Izin Pak, ada tambahan lagi Pak. Ya, monggo. Ya, mohon maaf. Iya, kami dari Bali kan begitu keluar dari Bali kan harus pakai rapid antigen ini. Apakah rapid antigen yang dari Bali nanti itu bisa dipakai ketika si anak atau kami ini mengantar ke ma'had, ke asrama? Halo. Terima kasih. Yang pertama itu, Pak, yang penting menunjukkan asalkan tidak kedaluarsa. Artinya misalnya sudah sebelum yang lalu bawa ke sini itu tidak bisa. Jadi
ketika mau berangkat sudah tes di sana, kemudian ke sini nanti diserahkan ke asrama. Itu bisa. Tapi ada juga, mohon maaf, ada juga asrama yang memang selektif karena luar pulau misalnya dari Bali ke sini, nah itu ada yang disuruh untuk antigen lagi. Itu di Unip di Pondok Darul Ulum itu ada. Tapi tidak semua. Jadi yang penting panjenengan sebelum datang ke sini atau mengantarkan putrinya ke pondok, komunikasi dulu dengan pihak asrama. Sehingga ya termasuk ini tadi misalnya anak saya sudah saya swab di Bali. Kemudian saya antar ke pondok, apakah ini sudah cukup? Nah, ini perlu komunikasi dengan asrama. Karena nanti yang pertama menerima itu pihak asrama, bukan pihak sekolah. Oke. Itu barangkali. Iya. Oke, masih ada lagi? Iya. Assalamualaikum. Oh, iki from ikut daring. Assalamualaikum, ingin mengajukan pertanyaan Pak dari Pak Agus. Pak Agus, suaranya? Ya, Pak Agus Priantoko, Pak. Bisa didengarkan Pak ini Pak saya Pak? Ya, sudah dengar. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Ustadz yang sudah memberikan penjelasan terkait penjurusan ini Bapak. Ingin saya sampaikan, saya dari wali santri alumni Pak, di asramanya adalah Haki Bilkis, ya, Bilkis di Haki Pak. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa saat sekarang ini ya anak saya itu sudah tidak kerasan Pak di rumah, tidak kerasan, pengen segera kembali ke pondok seperti itu. Kemudian yang kedua, seandainya nanti anak saya itu menginginkan ke pondok, kemudian pada saat kemarin mengisi Google Form itu pilihannya adalah daring. Nah, nanti apakah kita perlu konfirmasi lagi ke DU1 atau bagaimana? Kemudian yang kedua, saya mohon masukannya, seandainya nanti setelah tanggal 22 itu masih ada PPKM, ya, kami mohon kebijakan seandainya menginginkan untuk kembali ke pondok itu untuk disetujui seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, bahwa untuk putrinya yang apalagi sudah alumni dan ingin ke pondok, maka panjenengan harus komunikasinya dengan pihak asrama, sehingga dari pihak asrama itu nanti yang akan menentukan boleh atau tidaknya. Nah, kemudian untuk kemarin waktu mengisi Google Form itu mengajukan untuk daring, kemudian karena ada perubahan, maka yang perlu komunikasi Bapak. Nanti komunikasinya bisa ke mungkin tipenya Pak Rizky atau Pak Yuda, nanti akan kami kasih nomor yang bisa dihubungi agar nanti tidak bingung untuk terlalu banyak nomor yang bisa dihubungi. Hanya dua nanti yang bisa kami berikan, nomornya kurikulum dan bagian pengembangan, yaitu Pak Rizky dan Pak Yuda. Sehingga untuk semuanya saja, ketika ada perubahan apapun, itu mohon dikomunikasikan. Insya Allah kalau dengan komunikasi ini nanti, pasti semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Apapun keluhannya, apapun permasalahannya, kalau ada perubahan baru, mohon dikomunikasikan. Kami juga demikian, ketika ada perubahan baru dari pondok, ada kebijakan baru, akan segera kami sampaikan kepada panjenengan semua. Maka untuk yang grup Walsan 1-2 itu adalah sebagai media kita, media informasi. Dan situ memang khusus untuk informasi, kami buat satu arah saja. Nah, ketika ada tanggapan misalnya ingin, maka kami harap Bapak Ibu bisa japri, ya, japri pada saya atau Ini ada maunya, Bu. Tak
nomor yang sudah kami berikan. Ini biar komunikasi kita bisa harmonis, bisa baik, dan tidak ada keganjilan, tidak ada kebingungan dari pihak orang tua bagaimana dan bagaimana. Yang penting komunikasi dengan pihak sekolah. Dan lagi yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kebijakan yang dia di sekolah dan pondok, kita mengikuti pondok, sehingga ketika anak datang itu pakai antigen atau yang lain itu boleh apa tidak, maka itu komunikasinya adalah ke pihak asrama, karena pihak asrama yang pertama kali menerima anak itu. Baru setelah di asrama nanti anak ke sekolah. Kami hanya butuh kopian saja, kopian dari keterangan itu nanti akan kami arsip sebagai laporan kami ke cabang dinas. Itu Bapak, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dari NTT. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dari NTT. Cek. Ya, masih ada itu siapa? Dari Wonosalam. Assalamualaikum dari NTT Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya. Ini nanti dulu Pak ya, yang chat ini saya. Assalamualaikum. Halo. Dari NTT, Oh ini Ustaz. saya jawab yang ini dulu ya. Setelah itu nanti yang lain monggo nggih. Ada pertanyaan? Ya, apakah di sana disediakan tenaga kesehatan bila ada anak yang sakit di asrama? Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini di Pondok Pesantren Darul Ulum sudah disiapkan tempat untuk antisipasi ketika ada anak-anak yang terindikasi COVID atau reaktif, itu sudah disiapkan untuk isolasi mandiri. Itu adalah di apartemen mahasiswa Darul Ulum, Unibdu, ya, Universitas Darul Ulum atau yang disebut Aparma. Kemudian yang putra diletakkan, sudah disiapkan tempat di sekretariat lantai 3. Ini sedang proses persiapan. Karena di Darul Ulum ini ada rumah sakitnya, maka nanti yang menangannya adalah pihak rumah sakit dan fakultas kesehatan yang ada di Unibdu. Insya Allah tenaganya siap. Insya Allah tenaganya siap. Kemudian masih ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Nggih. Ustadz ngapunten, saya nanya, kan ini anak saya masih kondisi kesehatannya masih perlu fisioterapi 5 kali lagi ke rumah sakit. Itu bisa menempuh yang pembelajaran jarak jauh, ngisi form itu nanti enggak pakai syarat apa-apa atau gimana Ustadz? Oke, hanya satu saja pertanyaannya. Ya, fisioterapinya itu masalahnya kan 1 minggu cuma diberi waktu 1 kali. Jadi kayaknya kok butuh waktu lama. Saya nggak pripun tapi nggak gimana daripada lanjut pas positif di pondok tapi anaknya kaki gitu. Sini sih kambuh. Oke, terima kasih Ibu. Yang pertama, saya selalu mendoakan mudah-mudahan kita semuanya sehat. Kemudian yang kedua, terkait dengan kondisi dari putra-putri panjenengan semua, kalau ada yang masih belum sehat, tolong tidak dipaksakan dulu datang ke sini. Sampai sehat dan benar-benar bisa dipastikan datang ke sini dalam kondisi sehat, baru dibawa ke pondok. Ketika masih belum, mohon tidak dipaksakan. Sehingga panjenengan nanti bisa mengajukan yang PJJ. Syaratnya apa? Syaratnya mengisi Google Form itu
ketika itu nanti kita mulai tentu sudah kita bagi per kelas. Jadi nanti ada jadwalnya sendiri, akan kita sampaikan juga, ada grup khusus untuk yang BJJ sehingga informasi itu akan bisa lancar. Ya. Jadi tidak apa-apa, mohon tetap dilaksanakan saja biar nanti tidak wirawiri dari rumah ke pondok kemudian harus diambil lagi untuk untuk pemeriksaan lagi. Jadi diselesaikan aja dulu enggak apa-apa. Yang penting pengajuannya nanti lewat Google Form yang mungkin akan kita berikan, itu diisi semuanya sehingga itu sebagai bahan kami untuk mewujudkan keinginannya yang BJJ. Oke Bu, itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Oke, Mas ya, ada lagi. Jazakumullah Ustaz. Cukup ya, sudah jam 12 men. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita sambung doanya. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita, keluarga kita semuanya sehat. Dan kita semua mudah-mudahan dilancarkan urusannya dan rezekinya juga semakin lancar. Amin. Terima kasih. Kami akhiri dina sholatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kembalikan pada pembawa acara. Selanjutnya ya penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Syafi'i. Kepada beliau kami haturkan. Biridha illa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajatina wa hajatikum wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم تبارك رسول الله أجمعين حمدا شاكرين حمدا